matematika itu mudah. Hari ini kita akan belajar simetri benda nyata. Bersama Kak Engkon, yuk kita mulai. Halo Kak Timo, lagi membuat apa nih? Loh kak, aku lagi bikin pesawat terbang nih. Wah, kelihatannya seru ya. Boleh minta kertasnya tidak, Kak? Oh kertas, nih ambil aja. Terima kasih, Kak. Aku langsung coba buat ya. Oke, aku juga coba buat lagi deh. Wah, pesawatku sudah jadi. Pesawatku juga udah jadi nih. Loh, punyaku kok beda ya sama pesawatmu? Oh, itu karena punyamu kurang simetris. Ah, simetris itu apa, Kak? Pernahkah adik-adik melipat kertas menjadi sama panjang seperti yang dilakukan Kak Atin tadi? Kalau kalian perhatikan, bekas lipatan itu membentuk sebuah garis. Nah, garis inilah yang disebut garis atau sumbu simetri. Nah, sumbu simetri adalah garis yang membagi sebuah benda atau bentuk menjadi dua bagian yang simetris atau sama besar, baik secara lebar maupun panjang. Tapi bagaimana cara mencari simetri lipat? Nah, simetri lipat bisa dicari dengan menghitung berapa kali kita bisa melipat satu sisi sehingga menjadi dua bagian yang sama besar. Kesimpulannya adalah jumlah sumbu simetri pasti sama dengan simetri lipat. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kita bisa melihat sebuah kertas. Nah, kita coba kira-kira di mana ya letak sumbu simetrinya. Kita bisa melihat bahwa itu berada di tengah-tengah dari lebar persegi panjang ini. Kalau kita coba lipat, ternyata benar, kertasnya terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Selanjutnya ada di mana lagi? Ya, sumbu simetri berikutnya ada di bagian tengah dari panjang persegi panjang. Dan kalau kita coba lipat, ternyata benar, kertasnya menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi persegi panjang mempunyai dua sumbu simetri dan dua simetri lipat. Contohnya seperti layar televisi. Bentuk selanjutnya adalah persegi. Ayo coba kira-kira ada berapa jumlah sumbu simetrinya. Nah, persegi punya 4 sumbu simetri. Coba kita lipat ke 4 persegi ini. Ternyata semuanya menghasilkan dua bagian yang sama besar. Jadi persegi punya 4 sumbu simetri dan 4 simetri lipat. Contohnya seperti papan jatuh. Selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Ingat, segitiga sama sisi ditandai oleh dua garis di semua sisinya. Segitiga sama sisi punya 3 sumbu simetri. Mari kita coba lipat. Semuanya menghasilkan dua bagian yang sama besar. Jadi, segitiga sama sisi punya 3 sumbu simetri dan 3 simetri lipat. Berikutnya ada 3 macam segitiga nih. Di kiri ada segitiga sama kaki, dan di tengah ada segitiga siku-siku sama kaki. Dan di kanan ada segitiga sembarang. Segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku sama kaki punya 1 sumbu simetri dan 1 simetri lipat. Karena ketika kita lipat bisa menghasilkan dua bagian yang sama besar. Tapi segitiga sembarang tidak bisa nih menghasilkan dua bagian yang sama besar. Jadi segitiga sembarang tidak mempunyai sumbu simetri dan simetri lipat. Contohnya ada bendera untuk segitiga sama kaki, ada roti isi atau sandwich untuk segitiga siku-siku sama kaki. Selanjutnya ada 3 macam trapesium. Di sebelah kiri ada trapesium sama kaki, di tengah ada trapesium siku-siku, dan di kanan ada trapesium sembarang. Yang punya 1 sumbu simetri ternyata hanya trapesium sama kaki. Nah, cuma trapesium sama kaki saja yang bisa dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi, trapesium sama kaki mempunyai 1 sumbu simetri dan 1 simetri lipat. Sedangkan trapesium siku-siku dan trapesium sembarang tidak mempunyai simetri, baik secara sumbu simetri maupun simetri lipat. Contoh dari trapesium sama kaki adalah sisi parutan keju, sedangkan contoh dari trapesium siku-siku adalah atap rumah. Berikutnya ada segi 6 sama sisi atau segi 6 berat-berat. Karena sama sisi, kita hitung saja jumlah sisinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti sumbu simetri dan sumbu lipatnya ada 6. Tidak percaya? Yuk kita lihat. Nah, ada 6 sumbu simetri kan? Dan kalau kita lipat, hasilnya dua bagian yang sama besar. Jadi segi 6 berat-berat punya 6 sumbu simetri dan 6 sumbu lipat. Contohnya seperti mur segi 6. Selanjutnya ada belah ketupat, layang-layang, dan cacar genjang. Belah ketupat mempunyai 2 sumbu simetri, dan layang-layang mempunyai 1 sumbu simetri, dan cacar genjang tidak mempunyai sumbu simetri. Hal ini bisa terlihat sebagai berikut. Nah, contoh-contoh dari ketiga ini adalah permata bentuk belah ketupat, layangan untuk layang-layang, dan tempe untuk cacar genjang.
Selanjutnya ada lingkaran. Nah, sumbu simetri mereka berjumlah tidak terhingga karena mau dilipat dari manapun, selama melewati titik tengahnya akan menghasilkan dua bagian yang sama besar. Coba kita lihat, sudah ada 10 bentuk lipatan, tetapi masih saja sama hasilnya. Jadi, lingkaran mempunyai sumbu simetri dan simetri lipat yang tidak terhingga. Contoh benda berbentuk lingkaran adalah bola sepak. Terakhir, ada oval atau elips. Sumbu simetri mereka ada dua. Mari kita coba. Nah, keduanya menghasilkan dua bagian yang sama besar. Jadi, elips mempunyai dua sumbu simetri dan simetri lipat. Contohnya adalah kaca cermin. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Lincoln tadi, ayo kita langsung ke latihan soal. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya Kak Adi dan saya akan memandu teman-teman semua dalam mengerjakan soal-soal ini. Yuk, langsung aja ke soal nomor 1. Nah, di soal ini kita harus mencari pasangan dari benda nyata berikut. Jadi, kita harus mencari potongan gambar mana yang bisa melengkapi gambar di atas. Kira-kira apakah potongan gambar yang A, yang B, atau yang C ya? Nah, gimana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang C. Karena kalau kita jadikan satu akan membentuk sebuah gambar yang utuh, yaitu sebuah pensil. Nah, untuk soal nomor 2 masih mirip-mirip nih sama soal nomor 1, tapi sekarang gambarnya adalah sebuah pohon. Nah, jadi pohon mana nih yang bisa melengkapi gambar di atas? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Ya, jawabannya adalah yang A. Karena kalau kita jadikan satu, jadi membentuk sebuah gambar pohon yang utuh. Nah, untuk soal nomor 3 masih mirip-mirip juga sama soal sebelumnya, tapi sepertinya ada yang beda ya. Jadi ini gambarnya terpotong secara agak miring begitu. Nah, kira-kira gambar mana yang bisa melengkapi gambar di atas? Apakah yang A, yang B, atau yang C ya? Ya, bagaimana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Karena kalau kita jadikan satu, akan membentuk sebuah gambar bolpen yang utuh. Nah, di soal nomor 4, kalian diminta untuk memilih garis simetri yang benar. Ingat, garis simetri adalah garis yang membagi sebuah benda menjadi dua bagian yang sama besar, baik panjang maupun lebarnya. Garis simetri ini juga sering disebut sumbu simetri. Nah, kira-kira garis atau sumbu simetri mana ya yang cocok? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Ya, jawabannya adalah garis simetri yang B. Karena kalau kita bagi benda di garis simetri B menjadi dua, maka dapat kita lihat bahwa benda itu dapat terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi jawabannya adalah garis simetri yang B. Untuk soal nomor 5, masih mirip-mirip dengan soal sebelumnya. Nah, di sini ada gambar botol minum. Kira-kira garis simetrinya di yang mana ya? Yang A, yang B, atau yang C? Nah, gimana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang A. Karena kalau kita membagi botol minum ini di garis simetri A, maka dapat kita lihat bahwa botol minum itu terbagi menjadi dua bentuk yang sama besar, baik panjang maupun lebarnya. Jadi, jawabannya adalah garis simetri yang A. Nah, untuk soal nomor 6, nah teman-teman ini harus mencari mana nih yang simetris dari gambar-gambar ini. Di sini ada gambar buah dan sayur. Kira-kira mana ya yang simetris? Untuk membantu kalian, di sini ada 3 gambar yang simetris. Yang mana saja ya? Gimana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang B, yang D, dan yang E. Karena dapat kita lihat mereka masing-masing mempunyai satu garis simetri nih. Nah, ini nomor 7.
teman-teman diminta untuk menarik garis simetri di benda nyata ini. Di sini ada kapsul obrat nih. Kira-kira garis simetrinya di mana ya? Gimana nih teman-teman? Nah, jawabannya garis simetrinya ada di tengah secara tegak dan tengah secara horizontal. Nah, ini ada dua garis simetrinya. Selanjutnya nomor 8. Di sini ada sebuah gambar pensil. Kira-kira garis simetrinya di mana ya? Nah, garis simetrinya ternyata cuma ada satu, tapi karena pensilnya agak miring, jadi garis simetrinya juga ikut miring. Untuk soal nomor 9 nih, teman-teman harus menghitung simetri lipat dari benda berikut ini. Nah, jangan lupa bahwa garis simetri itu sama dengan jumlah simetri lipat. Jadi, teman-teman tinggal menghitung garis simetrinya berapa, lalu teman-teman bisa menemukan jumlah simetri lipatnya berapa. Nah, kira-kira untuk gambar lemari, simetri lipatnya ada berapa ya? Gimana nih teman-teman? Nah, simetri lipat dari lemari ada satu, karena garis simetrinya juga ada satu, yaitu di tengah secara tegak. Untuk soal terakhir, nomor 10, ada benda bintang nih. Kira-kira simetri lipatnya berapa ya? Nah, bagaimana teman-teman? Ya, jawabannya simetri lipatnya ada 5. Karena garis simetrinya juga ada 5, seperti di gambar ini. Nah, tadi adalah soal terakhir kita. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah lebih paham mengenai garis simetri atau sumbu simetri? Dan juga tentang simetri lipat? Kak, lihat nih pesawatku. Wah, bagus sekali. Gimana cara membuatnya, Kak? Setelah mengerti simetris, aku bisa membuat pesawat yang keren.